Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat di materi pertemuan kita minggu sebelumnya? Nah, di minggu sebelumnya kita membahas mengenai kuartil dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari masih di ukuran penyebaran data. Kita akan bahas secara singkat mengenai bagian lain dari kuartil. Nah, selain kuartil data tunggal dan data berkelompok yang kita cari, kuartil pertamanya, keduanya, atau ketiga, nah di sini ternyata ada bagian lain, seperti jangkauan antar kuartil, atau di beberapa buku ada yang menyebutnya hamparan. Ada lagi simpangan kuartil, atau disebutnya jangkauan semi kuartil, ini sama aja. Jadi di buku ada yang menggunakan istilah yang ini, ada juga yang ini. Lalu ada rataan kuartil. Kita singkat aja RK. Kalau yang ini rataan 3 kuartil, RT. Jadi kalau di matematika, RT itu rataan 3 kuartil ya. Nah, untuk menentukan rumusnya, ini sudah ada di pinggir-pinggirnya yang kotak yang warna-warni itu. Nah, di sini kita akan mencari nilai ini, rumus-rumus yang ini, dari data pertemuan kita sebelumnya. Nah, kita pakai data yang ini. Ini contoh soal di materi kita sebelumnya. Di sini kita akan menentukan nilai jangkauan antar kuartil terlebih dahulu. Atau disingkatnya di sini H, hamparan. Cara mencarinya yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Kalau datanya sudah diketahui, kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya tinggal langsung dikurangi aja. Tapi kalau misalkan datanya berupa masih nilai yang belum terurut, maka harus kita urutkan dulu. Dari yang terkecil ke terbesar, baru nanti dicari kuartilnya. Nah, karena yang ini udah ada nilai kuartilnya, langsung aja kita substitusi. Kuartil 3, di sini 14, dan kuartil 1-nya 8,5. Sehingga hasilnya 14 dikurangi 8,5, yaitu 5,5. Udah ini ketemu. Nah, lalu sekarang kita akan cari simpangan kuartil. Disingkatnya KIDE. Ya. KIDE ini setengah dari H. H yang udah kita cari nih yang tadi, 5,5. Sehingga setengah dari H. H-nya 5,5. Nah, kita bagi 2. 5,5 kalau dibagi 2 itu hasilnya 2,75. Nah, ini udah ketemu untuk KIDE. Lalu sekarang yang RK. RK ini setengah dari penjumlahan kuartil bawah sama kuartil atasnya. Hati-hati ya, jangan ketukar. Kalau kuartil bawah itu Q1, kuartil atas itu Q3. Nah, kita substitusi nilainya. Q1-nya 8,5, Q3-nya 14. Sehingga ini setengahnya dari 22,5. Berapa hasilnya? 11,25. Nah, tinggal disubstitusi aja ini rumusnya. Lalu yang terakhir kita cari rataan 3 kuartil. Nah, kalau rataan 3 kuartil ini 1/4 dikali penjumlahan kuartilnya nih. Tinggal kita substitusi semua. Jadi hanya di kuartil yang ini rataan 3 kuartil yang melibatkan kuartil kedua. Kalau di yang lainnya nggak dipakai kuartil keduanya. Nah, di sini kita substitusi 1/4 dikali 8,5 ditambah 2 kali kuartil keduanya 11 ditambah 14. Jadi kita jumlahkan ini kalau dikali jadi 22 ditambah 14 ditambah 8,5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya ini 1/4 dikalikan 44,5. Berapa nih? Nah, hasilnya 11,125. Nah, seperti itu. Ini mencari bagian lain dari kuartil. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kalau bagian yang ini ada yang kurang dipahami, silahkan nanti ditanyakan. Nah, kita tahu kalau kuartil itu sekumpulan data terurut yang membaginya menjadi 4. Jadi kalau misalkan sekelompok
orang yang ada di suatu kelas, misalkan anggota kelasnya 40 siswa. Kalau kita bagi berdasarkan kuartil, maka misalkan sekelas itu jadi ada 4 kelompok. 10, 10, 10, 10 misalkan. Ada 4 kelompoknya. Nah, itu maksudnya kuartil seperti itu. Tapi kalau desil, ada lagi nih. Ada istilah desil sama persentil. Nah, mungkin dari kalian ada yang baru mendengar istilah yang ini. Nah, kita ingat lagi bahwa rumus kuartil itu kan ini. Kuartil ke I-nya boleh angka 1, 2, atau 3. Yaitu tepi bawah ditambah panjang kelas kali yang ini. Karena datanya dibagi 4, jadinya I per 4 dikali N. Hati-hati jangan ketukar. N ini jumlah seluruh frekuensi. Jadi semua yang ada di data kita jumlahkan frekuensinya. Kalau FK frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi sebelum kelas kuartil. Kalau F di sini frekuensi kelasnya. Nah, jangan ketukar ya. Nah, sekarang kita maju ke desil. Kalau kuartil datanya dibagi 4, kalau desil itu datanya dibagi 10. Rumusnya sama, cuman ada yang bedanya di sini. Kalau ini I per 4, kalau desil I per 10. Karena datanya dibagi 10. I-nya angka berapa? Angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka desil ke-9 gitu. Nah, kalau persentil, ini datanya dibagi 100. Rumusnya sama, bedanya di sini lagi. Penyebutnya per 100. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya sama antara kuartil, desil, persentil, ataupun median. Ini rumusnya sama, bedanya di penyebut ininya aja, datanya. Jadi kita cari letak data keberapa, misalkan kuartilnya atau desilnya. Nah, kita coba untuk latihan soal berikut. Misalkan tentukan desil keempat. Kalau desil keempat kita singkatnya D4. Dan persentil ke ibunya misalkan mau ke 99. Ini berarti paling akhir nih persentilnya. Nah, dari datanya, data yang sama dengan contoh yang minggu kemarin. Nah, di sini kita cari dulu untuk desil. Langkah pertama masih sama, kita cari jumlah frekuensinya. Kalau dijumlahkan ini ada 100. Lalu cari letak desilnya di mana nih? Karena yang dicari desil keempat, maka di sini jadi 4 per 10 kali jumlah datanya. Ini dicoret aja, 100 dibagi 10 dapat 10 dikali 4, 40. Kita hitung 40 ada di mana? Ini baru 5, tambah 25, 30. Oh, berarti 40 masuk ke sini. Nah, kita substitusikan nih ke rumus yang sebelah sini. Berarti tepi bawahnya jadi yang ini, dikurangi 0,5. Nah, jadinya kayak gini. 43,5 ditambah panjang kelasnya 5. Dikali yang ini, 40 dikurangi, kita jumlahkan nih sebelumnya. 30 per frekuensi pada kelas desilnya. Nah, tinggal kita sederhanakan. 40 dikurangi 30 hasilnya 10. Sederhanakan lagi. Ini tinggal dikalikan aja. 5 kali 10, 50 dibagi 28. Ternyata hasilnya 1,786. Nah, sebenarnya yang ini desimalnya banyak. Minimal kalian ambil 2 angka aja. 2 angka di belakang koma. Kalau mau lebih banyak silahkan. Nah, tinggal dijumlah. Maka hasilnya 45,286. Jadi, nilai desil keempatnya adalah 45,286. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal kita cari persentil ke 99. Nah, untuk mencari persentil ke 99, kita cari letak datanya ada di mana nih? Kalau 99 berarti di sininya jadi 99 per 100. Karena persentil itu kan tadi datanya dibagi 100 nih.
Ini dibagi ini habis, berarti 99. Kita jumlahkan, 99 ada di mana? 5 tambah 25, 30, tambah 28, 58, tambah 17, 75, tambah 16, 91. Oh, berarti masih kurang. 99 ada di kelas terakhir di sini. Nah, berarti tepi bawahnya jadi 58,5 ditambah 5 dikalikan dengan 99. Kita jumlahkan ini. Yang sebelumnya dikurangi 91 per frekuensi kelasnya 9. Kita sederhanakan lagi. Jadi 5 dikali 8 per 9 yang sebelah sini. 5 kali 8 itu 40. Kalau dibagi 9 hasilnya 4,44. Tinggal dijumlah. Nah, hasil akhirnya 62,94. Jadi nilai persentil ke 99-nya adalah 62,94. Berarti ada di kelas terakhir. Nah, kalau kalian ini kan ada batasan kelasnya nih. Persentil 99 ada di sini. Pasti jawabannya juga ada di rentang ini sampai ini. Nggak mungkin jawabannya jadi 64 ataupun misalkan jadi 70. Nggak akan mungkin. Nah, kalau misalkan jawaban kalian lebih dari batasannya, berarti ada yang salah di perhitungannya. Silahkan dicek lagi. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Silahkan ditanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Untuk latihan soal, yang nomor 1 ini datanya sudah kalian cari. Nilai kuartilnya itu di pertemuan sebelumnya. Ini soal nomor 2 dari latihan soal 7 ya. Silahkan tinggal dicari hamparan, simpangannya, rataannya. Lalu yang nomor 2 cari nilai desil ke-6 dan persentil ke-30. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.